saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dalam sejarah kenabian, terdapat sosok-sosok agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Salah satunya adalah Nabi Isa alaihi salam, seorang nabi yang memiliki keistimewaan luar biasa. Nabi yang terlahir tanpa seorang ayah. Nabi yang diberi mukjizat menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan berbicara saat masih dalam buayan. Namun, di antara segala mukjizat yang dimilikinya, ada satu perkara besar yang akan terjadi menjelang akhir zaman, yaitu kembalinya Nabi Isa ke bumi, dan tugas agungnya membunuh Dajjal. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk tugas ini? Mengapa bukan Nabi terakhir, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang secara syariat adalah penutup para nabi dan junjungan seluruh umat Islam di dunia? Pertanyaan ini tak sekadar rasa penasaran, namun bisa menjadi sarana bagi kita untuk lebih memahami keagungan skenario Allah yang tak pernah sia-sia. Maka mari kita susuri kisah ini dengan hati yang lapang, agar semakin bertambah iman dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Keistimewaan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, putra dari Maryam, wanita suci yang menjaga kehormatan dirinya, terlahir tanpa ayah, sebagai tanda kekuasaan Allah. Beliau adalah nabi terakhir yang diutus kepada Bani Israel. Sebelum datangnya Rasul terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mukjizatnya banyak. Ia dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta, bahkan menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di akhir hidupnya, Allah angkat beliau ke langit dan menyelamatkannya dari makar kaum kafir yang ingin membunuhnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa 157. 2. Kapan Nabi Isa turun kembali? Dalam banyak hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa Nabi Isa akan kembali. Turunnya beliau adalah salah satu tanda besar dari dekatnya hari kiamat. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan, demi Allah, hampir tiba saatnya Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian, lalu ia akan menjadi hakim yang adil. Beliau akan turun di Menara Putih, di timur Damaskus, memakai 2 kain berwarna kekuningan. Rambutnya meneteskan air meski tidak basah. Beliau akan turun untuk membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan menegakkan keadilan di muka bumi. 3. Mengapa bukan Nabi Muhammad? Lalu, mengapa tugas besar itu tidak diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya, sahabat, karena Rasulullah telah menyempurnakan tugasnya di dunia. Beliau telah menyampaikan wahyu, menegakkan Islam, membimbing umat, dan wafat dalam keadaan ridha. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa setiap nabi memiliki masa tugasnya masing-masing. Nabi Isa belum wafat. Beliau masih memiliki tugas yang belum selesai. Dan turunnya beliau di akhir zaman adalah untuk menegaskan bahwa syariat yang benar adalah syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi Isa akan menjadi pengikut Rasulullah, bukan membawa agama baru, namun justru membela Islam dan menegakkan sunnah Nabi Muhammad. Kisah turunnya Nabi Isa dan pembunuhan Dajjal. Diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa Dajjal akan muncul di masa fitnah besar. Ia akan menipu manusia dengan kekuatan luar biasa, memberi makanan, harta, bahkan membuat orang hidup kembali, semua tipu daya. Saat umat Islam dalam kesempitan, mereka sedang bersiap untuk salat. Tiba-tiba, turunlah Nabi Isa bin Maryam. Ia turun di Damaskus dan berjalan ke arah Al-Quds, bertemu Imam Mahdi dan kaum muslimin. Ketika Imam Mahdi ingin mempersilakan Nabi Isa menjadi imam, Nabi Isa berkata, "Tidak, sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini." Muslim. Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi, lalu memimpin kaum muslimin keluar dari masjid. Mereka bertemu Dajjal di pintu gerbang Lot, wilayah Palestina. Dengan satu pukulan, Nabi Isa membunuh Dajjal. Saat itu, seluruh tipu daya Dajjal lenyap, dan keadilan kembali ditegakkan. 5. Nabi Isa hidup kembali di dunia. Setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa akan hidup di bumi selama 40 tahun. Ia akan memimpin dengan keadilan, menjadi pemimpin umat, menikah, memiliki anak, dan setelah itu, beliau wafat. Kaum muslimin akan menyalatinya sebagaimana manusia biasa. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah hamba Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, namun manusia mulia yang taat kepada Rabb-Nya. 6. Pengakuan Nabi Isa terhadap kenabian Muhammad. Sahabat beriman, dalam surah Asy-Syaff ayat 6, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad.'" Quran Surat Asy-Syaff 6. Ini adalah bukti bahwa Nabi Isa adalah pembawa kabar kenabian Muhammad. Ia bukan saingan, bukan tandingan, melainkan pengikut dan saksi atas kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Penutup hikmah besar di balik takdir ini. Sahabat, turunnya Nabi Isa adalah bentuk rahmat dari Allah, bahwa agama ini, agama Islam, akan tetap dijaga hingga hari kiamat, bahwa segala fitnah, sehebat apapun, pasti akan dikalahkan, bahwa mukjizat dan kekuasaan tidak membuat seorang nabi lebih tinggi dari yang lain, namun ketaatan dan penghambaan kepada Allah lah yang menjadi ukuran kemuliaan. Maka janganlah kita membandingkan, karena semua nabi memiliki misi yang satu, menyeru kepada la ilaha illallah. Semoga kita menjadi bagian dari umat yang mengikuti kebenaran, bersama para nabi dan orang-orang saleh, hingga akhirnya kita berkumpul bersama mereka di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini membawa manfaat atau membuatmu merenung sejenak, jangan sungkan untuk like dan komen. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan konten yang menyejukkan hati, jangan lupa subscribe. Semoga Allah mudahkan langkah kita menuju kebaikan.